Pada era revolusi industri 4.0 seperti saat ini, peranan teknologi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Hampir semua sektor dan lini kehidupan tidak dapat terlepas dari peranan teknologi. Hal ini juga didorong dengan perkembangan teknologi yang sudah cukup pesat di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Mulanya, pada zaman dahulu perkembangan teknologi tidak dapat dinikmati semua lapisan masyarakat, karena masih cukup mahal. Namun saat ini, teknologi dapat dengan mudah dinikmati berbagai lapisan masyarakat karena sudah semakin terjangkau dan mudah didapatkan. Maka dari itu, teknologi juga menjadi penting untuk dikuasai saat ini. Semakin banyaknya aspek kehidupan yang berkaitan dengan teknologi tentunya menuntut setiap individu untuk paham dan bisa menggunakan teknologi dengan baik. Selain itu, teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal, seperti misalnya belajar, bekerja, mencari informasi, hiburan, hingga perdagangan online. Apalagi semenjak pandemi COVID-19 menjalar ke berbagai belahan dunia, mayoritas masyarakat di belahan dunia melakukan transaksi jual beli melalui online atau dalam jaringan. Tentunya hal tersebut menjadi sebuah potensi untuk masyarakat bersaing dan mengikut yang lebih. Akan tetapi, pemahaman dan kemampuan untuk menggunakan teknologi seperti online marketing di tengah masyarakat negara berkembang seperti Indonesia masih belum merata. Maka dari itu, pengadaan program untuk memberikan pengetahuan dan pelatihan mengenai teknologi khususnya keterampilan online marketing kepada masyarakat sangatlah penting. Hal ini yang mendasari kami untuk membuat program keluarga berkembang atau yang disingkat dengan Kumbang yang bertujuan untuk memberikan pelatihan online marketing kepada para penerima bantuan program Keluarga Harapan atau PKH. Penerima PKH merupakan target yang tepat untuk program kami karena mereka memiliki struktur dan kelompok yang jelas sehingga akan lebih tepat sasaran dan mudah diawasi. Program ini juga merupakan salah satu upaya pemberdayaan para penerima bantuan sosial khususnya PKH agar mereka dapat berkembang dan tidak selalu mengandalkan bantuan sosial dari pemerintah. Terdapat 4 tujuan program dari Kumbang atau Keluarga Berkembang. Yang pertama itu, keluarga penerima program Keluarga Harapan melek teknologi. Yang kedua, penerima program Keluarga Harapan dapat mengelola bantuan sosial menjadi modal berjualan mereka. Ketiga, menumbuhkan jiwa pekerja keras untuk mendapatkan hasil dari apa yang ia kerjakan. Keempat, menghilangkan budaya kemiskinan agar tidak bergantung pada bantuan sosial dari pemerintah. Baik, saya Dava akan melanjutkan di bagian profil lembaga. Pada pelaksanaan program Keluarga Berkembang atau Kumbang ini melibatkan berbagai stakeholder yang berasal dari lembaga PKH, perangkat daerah setempat, dan masyarakat yang menjadi keluarga penerima manfaat PKH. Lalu, secara rinci dari PKH sendiri terdapat koordinator PKH, pendamping PKH, tim panitia sembako atau bantuan sosial, dan juga tim panitia pelatihan dalam online marketing yang akan terlibat dalam program ini. Program Kumbang ini akan dilaksanakan selama 6 bulan sekali, di mana terdapat rangkaian yang dimulai dengan 1 hari dilaksanakan untuk kegiatan pelatihan online marketing. Lalu setelah menerima pelatihan tersebut akan diberikan waktu selama 1 minggu untuk melaksanakan praktek kerjanya. Dan kemudian pada rangkaian terakhir akan dilaksanakan pelaporan hasil praktek kerja yang telah dilakukan oleh peserta, yang kemudian akan diadakan oleh pembagian bantuan sosial kepada mereka pada di hari yang sama. Selanjutnya adalah metode program. Pada pelaksanaan program Kumbang ini, metode program yang digunakan adalah metode modal komunitas, di mana modal komunitas ini yang dimiliki oleh berbagai lembaga akan menyediakan suatu kerangka kerja informal untuk berbagi informasi, mengkoordinasi berbagai aktivitas, dan membuat keputusan-keputusan bersama. Masyarakat yang memiliki modal komunitas yang tinggi akan meningkatkan kemungkinan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan lebih mudah, karena dengan adanya rasa saling percaya, toleransi, dan kerjasama dapat membangun relasi yang baik di dalam masyarakat. Dengan adanya relasi informal dalam modal komunitas itu, program Kumbang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan pengetahuan dan skillnya agar bertujuan dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup bersama dalam rangka pembangunan sosial, agar kehidupan masyarakat ini tidak hanya bergantung pada bantuan sosial saja. Selanjutnya saya Aditya akan menjelaskan pengertian bantuan sosial. Bantuan sosial atau bansos adalah pemberian bantuan dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Bantuan dapat berupa uang, barang, atau hal lainnya seperti misal pelatihan dan kegiatan pemberdayaan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tujuannya adalah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan berbagai asas seperti misal keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Bantuan sosial juga tidak terlepas dari berbagai masalah. Terdapat beberapa masalah yang sering terjadi, yaitu yang pertama, tidak tepat sasaran, yaitu warga yang tidak mampu tidak menerima bantuan, sementara warga yang sudah cukup mampu malah menerima bantuan.
Kedua, bantuan tidak tersebar merata. Hal ini biasanya dapat disebabkan oleh masalah administrasi yang tidak sinkron antara RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan seterusnya. Dan yang ketiga, terdapat kecurangan atau potensi kecurangan, sehingga disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil atau mengeruk keuntungan di tengah-tengah bantuan sosial. Selanjutnya ada bagian identifikasi masalah. Untuk mengidentifikasi masalah, kelompok kami menggunakan metode analisis stakeholder dengan memaparkan seberapa besar tingkat kepentingan dan kekuatan daripada stakeholder yang terlibat. Alasan kelompok kami menggunakan analisis stakeholder adalah untuk mengidentifikasi masalah karena masing-masing para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program akan terlihat apakah yang mereka melakukan itu mempengaruhi atau dipengaruhi satu tindakan antara satu pihak stakeholder dengan yang lainnya. Berikut adalah matriks analisis stakeholder dari permasalahan yang kami ambil. Di sini dapat terlihat dari kepentingan yang tinggi dan rendah serta kekuatan yang tertinggi dan yang rendah. Perencanaan program. Isu yang dipilih oleh kelompok kami berdasarkan latar belakang adalah memilih pelatihan teknologi dalam lingkup online marketing. Isu ini dipilih karena banyaknya potensi yang dimiliki oleh para penerima PKH dalam berjualan. Online marketing merupakan media yang tepat untuk mereka karena memiliki lingkup jaringan yang lebih luas, bahkan jarak ataupun geografis tidak menjadi alasan. Selain itu, online marketing juga sangat berkembang saat ini dan memiliki potensi yang sangat besar sehingga dinilai cocok untuk para penerima PKH demi masa depan yang lebih baik. Faktor kuncinya adalah dapat dilihat dari keadaan warga saat ini dan tujuan. Keadaan warga saat ini adalah untuk melakukan pemerataan pemahaman online marketing terutama bagi para penerima PKH dengan tujuan pemerataan online marketing agar dapat memberikan dampak yang positif sehingga warga dapat memahami dan dapat berkembang. Identifikasi kekuatan mendorong dan urutan kekuatan pendorong. Hal yang menjadi kekuatan pendorong adalah masih rendahnya penggunaan online marketing untuk berjualan di tengah masyarakat, terutama di lapisan masyarakat menengah ke bawah, sehingga potensi untuk pengembangan online marketing dapat dikembangkan lagi mengingat potensinya sangat besar. Urutan kekuatan pendorongnya adalah yang pertama, pemahaman online marketing yang belum merata. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat menengah ke bawah yang belum memahami online marketing. Kemudian yang kedua, masyarakat yang masih nyaman dengan berjualan secara langsung terutama untuk lapisan menengah ke bawah. Dan yang ketiga, bantuan sosial tanpa disertai pelatihan hanya akan membuat masyarakat terjebak dalam kemiskinan kultural sehingga masyarakat hanya akan terbiasa menerima uang bantuan tanpa berpikir untuk berkembang ke depannya dan bisa lepas dari bantuan sosial. Kemudian ada matriks skenario. Berdasarkan matriks skenario dapat terlihat ada 4 hal di sini. Yang pertama, skenario 1, partisipasinya tinggi dan pelaksanaan berjalan lancar, maka tujuan tercapai dan terlaksana sehingga pemahaman online marketing dapat merata. Skenario kedua, partisipasinya tinggi dan pelaksanaannya tidak lancar, yang berarti acaranya tidak maksimal. Kemudian ada skenario ketiga, partisipasinya rendah dan pelaksanaan tidak berjalan lancar sehingga tidak ada output pelatihan. Dan yang terakhir atau skenario keempat, partisipasinya rendah dan pelaksanaannya lancar, maka sebagian kelompok yang memahami online marketing. Kemudian implikasinya adalah dalam skenario 1, pemahaman online marketing merata, maka pelatihan online marketing diikuti oleh seluruh kelompok PKH di Indonesia. Kemudian skenario 2, pelaksanaan pelatihan yang tidak maksimal. Skenario 3, tidak ada output pelatihan, output dari pelatihan tidak berjalan karena faktor penghambat lainnya, dan yang terakhir atau skenario 4, hanya sebagian kelompok yang memahami online marketing. Selanjutnya yaitu rencana pelaksanaan program. Langkah yang pertama yaitu koordinasi dengan pendamping PKH dengan membangun kerjasama bersama pendamping PKH dengan cara menjelaskan tujuannya, bagaimana program ini berjalan, apa saja manfaatnya, dan tidak lupa juga untuk meminta bantuan untuk menarik minat para penerima PKH agar mereka mau mengikuti program ini. Menjalin hubungan dan kerjasama yang baik dengan pendamping PKH ini merupakan langkah yang paling penting karena mereka adalah salah satu stakeholder yang akan menggerakkan penerima PKH yang menjadi sasaran dari program ini. Dan langkah selanjutnya yaitu menjalin komunikasi atau koordinasi dengan pihak pemerintah setempat, baik dari tingkat kelurahan hingga pihak RT maupun RW yang wilayahnya dijadikan sebagai tempat pelaksanaan pelatihan, dan juga warganya atau penerima PKH yang dijadikan sebagai sasaran dari target kegiatan. Selain itu, dengan mendapatkan izin dari pemerintah setempat juga tentu akan memudahkan para pelaksana dalam menjalankan programnya. Misalnya seperti mendapatkan fasilitas yang memadai untuk menunjang kegiatan, terus adanya izin dari pemerintah juga dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat yang menjadi target sasaran. Karena sasaran akan menganggap bahwa program ini merupakan kegiatan resmi yang berasal dari pemerintah setempat. Selanjutnya yaitu koordinasi dengan komunitas online marketing dan menjalin kerjasama dengan komunitas yang berhasil dalam dunia marketing, dan dalam hal ini mereka tuh berperan sebagai mentor atau coach dalam pelatihan online marketing. Jadi sumber ilmu dari tema kita yang online marketing itu yaitu berasal dari komunitas online marketing.
Selanjutnya ialah menyebarkan informasi tentang program ke seluruh penerima PKH. Nah, setelah koordinasi dengan para stakeholder, langkah selanjutnya ialah menyebarkan adanya program ini dan mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam program ini, entah itu secara door to door ataupun melalui sosial media. Yang pastinya dengan menyebarkan informasi ini dengan yang dikemas dengan kreatif sehingga mereka mau berpartisipasi dalam program kita. Dan langkah selanjutnya yaitu persiapan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan. Misalnya kita menyiapkan barang-barang apa saja yang dibutuhkan seperti pada umumnya seperti kegiatan sosialisasi pada umumnya yaitu bangku, meja, proyektor, komputer atau laptop dan lain-lain. Nah, berikut ini ada rencana yang terperinci yaitu dari setiap mata acara di satu hari tertentu dalam melaksanakan pelatihan online marketing. Yang pertama ada registrasi peserta, pembukaan acara, tilawah, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan, dan langsung ke materi inti yaitu pemaparan materi online marketing. Nah, selanjutnya itu ada praktek online marketing dan yang terakhir itu ada penutupan dan dokumentasi. Jadi di minggu pertama ini itu akan difokuskan pada pembekalan materi dan bagaimana cara mereka implementasikan dari materi tersebut. Nah, nanti selanjutnya itu ada di pelaksanaan minggu kedua, yang mana di minggu kedua ini kita menyampaikan laporan dari kegiatan online marketing seperti memaparkan apa saja hasilnya, kendalanya, dan apa yang didapat dari online marketing, apakah ada perubahan atau ada penurunan atau dan sebagainya. Dan di sini juga akan ada evaluasi serta pada minggu kedua inilah akan disebarkan pembagian bantuan sosial sebagai bentuk apresiasi mereka yang sudah berusaha untuk melaksanakan online marketing, dan juga dengan bantuan sosial ini diharapkan menjadi modal mereka untuk melanjutkan kegiatan mereka di online marketing tersebut. Sekarang kita akan membahas strategi-strategi yang akan dilakukan jika skenario yang sebelumnya dibahas oleh teman saya itu terjadi. Strategi atas skenario pertama, yaitu melaksanakan pelatihan online marketing secara bertahap. Misalnya dari lingkup yang lebih kecil seperti RW atau dusun atau bahkan tingkat RT. Nah, ya selanjutnya yaitu pelatihan online marketing ini harus bersifat wajib diikuti oleh penerima PKH setempat. Yang ketiga, ada pelaksanaan pelatihan online marketing ini dilaksanakan dalam seminggu yang juga disertai dengan implementasi pelatihan. Dan yang terakhir, para stakeholder harus memaksimalkan perannya masing-masing. Nah, strategi atas skenario kedua yaitu melaksanakan pelatihannya yang dikemas dengan semenarik mungkin untuk menumbuhkan minat kelompok PKH, entah itu dengan disertai video-video tutorial yang berasal dari TikTok, YouTube, ataupun sebagainya. Dan juga dalam setiap rangkaian pelatihan akan didampingi dan diawasi oleh pendamping PKH agar setiap peserta yang terlibat dapat terbantu dalam menjalankan proses outputnya. Yang ketiga, adanya stakeholder perlu menentukan titik target yang harus dicapai oleh peserta pelatihan agar proses output yang dijalankan tidak stagnan. Dan yang terakhir, pada setiap tahap tertentu akan terdapat evaluasi bagaimana progres output peserta yang sudah dilaksanakannya, sehingga pada saat bersamaan para stakeholder dapat memberikan saran atau input untuk para peserta. Strategi atas skenario ketiga ialah para stakeholder dapat melakukan rapat evaluasi terkait pelatihan yang tidak berjalan guna untuk mendiskusikan langkah-langkah tepat yang harus diambil agar proses pelatihan dapat dijalankan lagi dengan cara yang lebih baik, sehingga dapat mengurangi risiko yang menghambat dari proses tersebut. Stakeholder juga harus memikirkan bagaimana caranya menumbuhkan rasa ingin masyarakat, khususnya para penerima PKH, untuk ikut serta dalam pelatihan online marketing. Bisa dengan cara mendekati masyarakatnya atau mengadakan penyuluhan untuk menjabarkan apa saja sih keuntungan dan atau dampak positif untuk masyarakat. Terakhir, strategi atas skenario 4, para stakeholder perlu mengawasi dan mendampingi setiap peserta pelatihan agar jika salah satu peserta mengalami kendala, maka pendamping PKH dapat memandunya untuk dapat kembali on track. Dapat daerah yang tidak terjangkau pelatihannya akibat terkendala sinyal internet atau tidak ada tower internet, maka pelatihan online marketing dapat diadakan di dekat tower sinyal komunikasi atau internet, yang juga dengan sarana dan prasarana lainnya yang mendukung. Baik, selanjutnya kesimpulan. Jadi berdasarkan penjelasan mengenai program keluarga berkembang bahwa teknologi itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Jadi semakin banyaknya aspek kehidupan yang berkaitan dengan teknologi, tentunya akan menuntut masing-masing individu untuk memahami dan menggunakan teknologi. Teknologi juga dimanfaatkan untuk berbagai hal, salah satunya adalah berjualan secara online. Apalagi dengan munculnya pandemi COVID-19, masyarakat ini melakukan transaksi penjualan melalui online marketing. Tetapi, pemahaman dan kemampuan mengenai online marketing di Indonesia ini terbilang masih kurang. Oleh karena itu, terciptanya program keluarga berkembang atau Kumbang yang memiliki tujuan untuk memberikan pelatihan online marketing kepada para penerima bantuan program Keluarga Harapan.
Program Kumbang ini dilaksanakan selama 6 bulan sekali, yang dimana ada rangkaian yang dimulai dengan 1 hari dilaksanakan kegiatan pelatihan online marketing. Nah, setelah menerima kegiatan pelatihan tersebut, akan diberikan waktu selama seminggu untuk melaksanakan praktek kerja, dan pada rangkaian terakhir akan melakukan pelaporan hasil praktek kerja yang telah dilakukan oleh peserta yang kemudian diberikan bantuan sosial. Ada metode yang diterapkan, yaitu metode modal komunitas. Modal komunitas yang dimiliki oleh berbagai lembaga akan menyediakan suatu kerangka kerja informal untuk berbagai informasi, mengkoordinasikan berbagai aktivitas, dan membuat keputusan bersama. Pengertian bantuan sosial sendiri merupakan pemberian bantuan dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Bantuan sosial ini tidak hanya berupa uang, tetapi juga dengan kegiatan pelatihan pemberdayaan yang pemberiannya disesuaikan dengan kemampuan daerah. Tetapi dalam pelaksanaan bantuan sosial tentunya akan ada berbagai hambatan. Oleh karena itu, kami mengidentifikasi masalah dengan menggunakan metode analisis stakeholder dengan memaparkan seberapa besar tingkat kepentingan dari para stakeholder yang terlibat. Selanjutnya saran. Jadi, kami tentu menyarankan agar beberapa hal yang terkait mengenai pelaksanaan program keluarga berkembang atau kumbang itu dapat mengimplikasikan rencana pelaksanaan program yang sudah dijelaskan sebelumnya itu sesuai dengan apa yang direncanakan. Lalu yang kedua, melakukan evaluasi program untuk mengetahui sejauh mana program keluarga berkembang ini berjalan.